Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yurfa'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membukakan hati dan pikiran kita untuk menerima syariat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka akal kita untuk mau dimasuki ilmu dan membuka hati kita untuk mau dimasuki oleh hidayah. Dan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena banyak di antara kita yang tidak mendapatkan kemuliaan yang satu ini, yaitu menerima hidayah Islam. Berikutnya yang tidak kalah penting juga adalah hidayah sunnah, di mana bukan hanya soal Islam namun juga beribadah di atas tuntunan Rasulullah SAW adalah nikmat terbesar. Jadi hidup di atas sunnah itu adalah nikmat yang luar biasa, yang tak terhingga dan tak terhitung jumlahnya. Sehingga kita wajib bersyukur Allah istiqomahkan untuk selalu belajar sunnah, mengamalkannya, dan semoga Allah istiqomahkan sampai kita benar-benar berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga dengan menghidupkan sunnah itu menjadi bagian bahwa cara Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerinduan kita untuk berjumpa dengan Rasul itu terkabulkan dengan cara menjalankan sunnah. Sebab orang-orang yang bermimpi, berharap bertemu dengan Rasul namun menyelisihi sunnah beliau itu hanya harapan-harapan saja. Dan mereka tidak bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Rasul, hendaknya kita selalu istiqomah di atas sunnahnya. Sehingga nanti kita di surga bisa bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Asyaratu Asbabin Linsyirahis Sadr, yaitu 10 sebab untuk mendapatkan kelapangan dada, 10 sebab untuk mendapatkan kenyamanan hidup yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala, yang mana beliau juga banyak mengutip pembahasan dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad punyanya Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hari ini insyaallah kita masuk pada as-sababut tsamin, yaitu sebab yang ke-8. Maka tersisa 3 sebab. 8, 9, 10. InsyaAllah kita akan bahas sebab yang ke-8 ini, dan pembahasan cukup panjang, as-sababut tsamin. Ya, pembahasan yang di sebab yang ke-8 cukup panjang, maka kita akan jelaskan. As-sababut tsamin ib'adu adwa'il qulubi wa asqamiha. Ib'adu adwa'il qulubi wa asqamiha. Yaitu sebab yang ke-8 agar kita mendapatkan lapang dada adalah menjauhkan diri kita dari segala penyakit hati. Menjauhkan diri kita dari segala penyakit hati. Adwa itu artinya penyakit-penyakit. Asqam sama maknanya. Adwa dan asqam mirip maknanya, yaitu penyakit-penyakit hati. Jadi ibad artinya menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati. Itu sebab untuk mendapatkan lapang dada. Jadi kita perlu menjauhkan diri kita dari segala penyakit yang bisa merusak kualitas hati kita. Beliau bilang gini, fa adwa'ul qulubi wa asqamuha wa ghawailuha katsirah. Penyakit-penyakit hati itu begitu banyak jenisnya. Jadi adwa, asqam, ghawail itu maknanya sama. Penyakit. Bahwa penyakit-penyakit hati itu banyak sekali bentuknya. Wal qulubu tamridu kama tamridul abdan. Dan hati juga bisa sakit sebagaimana badan kita sakit. Jadi sebagaimana badan bisa merasakan sakit sebab penyakit-penyakit, maka hati juga bisa merasakan sakit sebab penyakit-penyakit. Bal inna amradul qalbi laha ta'sirun 'azimun 'ala sahibiha. Akan tetapi
Akan tetapi penyakit-penyakit hati itu memiliki dampak yang begitu besar bagi pemiliknya. Jadi kalau sakit badan mungkin efeknya hanya sekitaran badan saja, tapi kalau hati bisa sampai merusak kehidupan pemiliknya. Jadi penyakit-penyakit hati itu bisa merusak seluruhnya. Sebagaimana hadis yang selalu kita ulang bahwa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Itu efek dari hati. Bahwa baiknya hati itu merupakan kebaikan bagi seluruh anggota tubuh. Adapun kalau hati sakit maka seluruh anggota tubuh juga sakit. Sehingga dampaknya ta'thirun azim, memiliki bekas dampak yang sangat besar bagi pemiliknya. Kal hasad. Lihat contoh penyakit hati yang pertama adalah hasad. Iri. Wal ghil. Ghil itu maknanya mirip, dengki. Cuma bedanya ghil itu seperti kecemburuan terhadap kebahagiaan orang lain. Kalau hasad itu apa? Dia tidak senang dengan kesenangan orang lain, hasad. Kalau ghil itu dia cemburu. Dia cemburu terhadap apa yang didapatkan oleh orang lain. Itu ghil. Atau ada rasa di mana dia itu merasa bahwasanya kok saya tidak, orang lain dapat. Itu ghil namanya. Sama iri, dengki, mirip. Wal hiqd. Al-hiqd artinya dendam. Di antara penyakit hati itu disebutkan hasad, ini paling berat ini penyakit-penyakitnya. Makanya Allah menyuruh kita meminta perlindungan dari hasad. Di dalam surat yang kita hafal itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita meminta perlindungan dari orang yang hasad saat dia sedang dengki kepada kita. Jadi saking dahsyatnya hasad itu sampai masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, di antara sesuatu yang harus kita minta perlindungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ghil itu kecemburuan, kedengkian kita kepada kenikmatan orang lain. Seperti doa misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Untuk menghafal mungkin doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ini doa nih, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan hati kami itu ada rasa dengki kepada kenikmatan orang-orang beriman. Jadi jangan sampai hati kita itu merasa ada iri hati kepada saudara-saudara kita seiman. Ini kadang-kadang penyakit ghil ini juga menjangkit para dai. Mereka dengki dengan dai yang jamaahnya lebih banyak daripada dia. Dia dengki dengan teman yang lebih terkenal daripada dia. Satu alma mater, satu kelas, satu angkatan, tapi beda terkenal. Yang ini lebih terkenal, yang ini tidak. Ini banyak jamaah, ini tidak. Nah itu ghil di kalangan orang-orang beriman. Maka kita harus meminta perlindungan dari ghil itu. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan hati kami itu ada rasa ghil kepada saudara-saudara seiman kami. Jangan sampai kita dakwah itu saingan. Dakwah itu saling rangkul, saling mengajak, bukan saling bersaing satu sama lain. Wa ghairiha, dan penyakit-penyakit yang lain. Minal amrad al-qalbiyah, minal amradi al-qalbiyah. Jadi dan penyakit lain yang tidak disebutkan di antara penyakit-penyakit hati. Seperti misalnya al-kibru, sombong. Itu juga bagian dari penyakit hati. Ar-riya, itu juga penyakit hati. At-ta'ajjub, al-ujub, itu juga bagian dari penyakit hati. Masih banyak yang lainnya. Fa inna hadhihi al-khisal az-zamimah wal adwa al-mashinah idza dakhalat ila al-qulubi a'tabatha. Kata beliau bahwa sesungguhnya segala sifat-sifat buruk ini, penyakit-penyakit yang buruk ini, ya, penyakit-penyakit yang berbahaya ini ketika masuk ke dalam hati kita, a'tabatha, dia akan merusaknya. Jadi penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan itu kalau ada di dalam hati kita, dia akan merusak hati kita. Jadi itu harokat itu a'tabatha. Wa idza wasalat ila suduri azlamatha. Dan kalau sudah masuk ke dalam dada kita, azlamatha, dia akan membuatnya gelap. Jadi penyakit ini ketika masuk ke dalam hati seorang hamba akan rusak dan akan gelap hatinya. Wa tarattaba 'alaiha dhiqu sadri sahibiha, dan akan berujung pada sempitnya dada pemiliknya. Dan akan berujung pada sempitnya kehidupan pemiliknya. Wa ka'abatu halih, dan keadaannya yang penuh dengan luka, penuh dengan duka. Wa su'u aqibatihi wa ma'alih, dan akan berdampak pada ending yang buruk bagi para pemiliknya. Artinya masuknya penyakit-penyakit itu akan membuat kita mendapatkan dada yang sempit, kehidupan yang sempit, sehingga akan merusak ending hidup kita. Bahkan bukan hanya ending, prosesnya. Wa ka'abatu halih. Jadi perjalanannya pun akan rusak. Lalu endingnya juga akan rusak.
Wa amma man salima min hadhil amrad, dan barang siapa dan adapun orang-orang yang selamat dari penyakit-penyakit ini. Amrad jamak dari apa? Marad. Amrad jam'u min marad atau jam'u marad. Jadi marad jamaknya amrad. Wa amma man salima min hadhil amrad, adapun orang-orang yang selamat dari penyakit-penyakit ini, wamtala'a qalbuhu bi addadiha, dan hatinya penuh dengan lawannya. Lawan apa maksudnya? Lawan penyakit al-amradul qalbiyah yang sudah disebutkan. Jadi kalau hati seorang hamba itu dipenuhi dengan lawan dari yang disebutkan tadi, seperti amanah, kal amanati wal wafa'i was sidqi wal ithar, seperti sifat amanah. Amanah itu berarti tatkala dia berusaha menunaikan apa yang dititipkan kepadanya. Wal wafa, menunaikan janjinya. Was sidqi, sidq itu jujur. Wal ithar, ithar itu apa? Mengedepankan orang lain daripada dirinya. Jadi ithar itu sifat mengedepankan kebaikan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dia korbankan kebahagiaannya untuk orang lain, dia korbankan kesempatan untuk orang lain. Nah, itu berarti ithar. Ya, dia memberikan ithar kepada orang lain. Fa inna hadhil ma'ani tan'aqisu ala sahibiha. Ya, kalau kita mengerjakan ini semua, maka dampaknya juga beda, berlawanan. Apa yang didapatkan? Bil insyirahi fi sadrihi. Dia akan mendapatkan lapangnya dada. Warrahati fi qalbihi. Akan mendapatkan ketenangan di hatinya. Wattuma'ninati fi nafsihi. Dan ketenangan pada jiwanya. Artinya orang-orang yang bersih hatinya, subhanallah, ini hati yang bersih ini, kalau kita lihat ketika Allah misalnya berfirman apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak kita itu tidak lagi berguna buat kita, nggak bisa bela kita, nggak bisa menolong kita nanti. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan hati yang salim. Salim itu artinya selamat. Jadi hati yang selamat adalah hati yang terbebas dari amrad al-qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Orang-orang yang hatinya bersih itu hidupnya lebih tenang. Contoh misalnya orang yang nggak punya rasa dengki, hidupnya lebih enjoy. Orang yang tidak ada kesombongan di hatinya, hidupnya lebih tenang untuk menerima segala hal. Kalau orang kita nyebutnya legowo misalnya, dia lebih tenang hidupnya karena dia menerima aja apa yang kurang. Dan dia tidak langsung seolah-olah merasa benar daripada orang lain. Dia bersih hatinya. Orang-orang yang bersih itu seolah-olah ngadepin masalah itu kayak nggak ada bebannya gitu, nggak ada masalahnya. Itu kalau ketemu orang-orang demikian, tahu betul bahwa ini orang beda nih. Bagaimana problem solvingnya itu kualitasnya berbeda sekali sama kita-kita yang mudah tersulut emosi gitu. Mereka punya cara yang luar biasa. Itu kalau Allah buat hatinya selamat, maka Allah akan buat semuanya selamat. Lisannya selamat, pendengarannya selamat, dirinya juga selamat. Orang-orang seperti ini yang jarang. Bahkan bisa dikatakan bahwa orang-orang yang hatinya bersih itu, dia tidak punya ekspektasi terlalu tinggi untuk hidupnya. Yang penting udah. Yang penting dia tahu bagaimana menghasilkan cinta dan ridhonya Allah, itu yang dia cari. Dia tidak cari yang lainnya. Dia nggak peduli sama komentar orang-orang. Nah, wallahu alam apa maknanya qalbun salim di zaman ini. Kalau kita lihat sekarang adanya sosial media ini malah menjadi dampak salah satu sebab menyempitkan dada kita juga. Ada yang sosial media sekarang itu justru bagian dari sebab lawannya lapang dada, yaitu menyempitkan dada kita dengan segala ekspektasi dan standarnya. Kita jadi terlalu sempit hidupnya itu. Dengan segala macam yang diposting di sana, jadi seolah-olah kita tuh jadi terpaku sama apa yang ada di sana gitu. Soal standar-standarnya mereka, bagaimana hidup itu harus begini dan begitu, kan jadi sempit hidup kita. Seolah apa yang dilihat di televisi itu harus begitu, yang dilihat di sosial media itu harus begitu. Ini menyempitkan dada kita. Mungkin hati yang bersih dimulai dari mereka yang tidak peduli dengan hal-hal yang demikian. Apakah, Anda masih bingung, apakah ada orang di kota gini misalnya tidak punya sosmed, terus dia tidak ikut-ikutan apa yang tren di sosmed, dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma hidup soal dunia nyatanya aja, dia kerja, dia ibadah, dia belajar gitu. Anda nggak tahu apakah ada. Tapi kalau ada, dialah orang asing itu. Dialah mungkin bisa dikatakan dialah orang yang lebih bersih daripada kita semua ini. Anda cuma pengen bilang bahwa orang yang tidak memiliki sosmed mungkin akan lebih bersih hati dibandingkan kita yang punya sosmed. Bisa dibilang begitu. Sebab di antara kotoran-kotoran itu berasal dari standar itu. Berasal dari standar-standar yang kita harapkan dari sosial media kita. Wal'iyadzubillah. Ya, semoga dengan adanya sosial media ini seharusnya membuat kita semakin luas wawasannya, lapang hatinya, harusnya begitu, tidak sebaliknya.
Allahul musta'an. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini dari awal sampai akhir perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam kitabnya Amradul Qulub wa Shifa'uha. Dalam kitabnya penyakit-penyakit hati dan obatnya. Bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini kalau baru buka bukunya, itu baru halaman awal. Ini tulisan ini itu baru halaman awal, muqaddimahnya. Jadi apa yang dikutip oleh Ibnul Qayyim dari gurunya adalah muqaddimahnya. Ya, ini sebanyak ini muqaddimahnya beliau doang. Ini dari tulisan ini kita mulai sampai akhir bab ini itu adalah perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ini bukti bahwasanya Ibnu Qayyim benar-benar merujuk pada pendapat gurunya. Itu Ibnu Taimiyah. Lihat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Amradul Qulub wa Shifa'uha, di kitab beliau itu penyakit-penyakit hati dan obat-obatnya. Beliau bilang apa? Wal Qur'anu shifa'un lima fis sudur. Wa man fi qalbihi amradus syubuhati wasyahawat fa fihi minal bayyinati ma yuzilul haqqa minal batil. Kata beliau gini. Al-Qur'an itu obat untuk segala penyakit yang ada di dada kita. Al-Quran itu adalah obat untuk segala penyakit yang ada dalam dada kita. Ini berdasarkan firman Allah SWT, surat Yunus ayat 57. Jadi Ibnu Taimiyah ini merujuk pada firman Allah SWT, surat Yunus ayat 57. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatun mir rabbikum wa shifa'ul lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah SWT, wahai manusia, telah diturunkan kepada kalian mau'idhatun mir rabbikum, wasiat, nasihat dari Tuhan kalian, wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat untuk segala penyakit hati kalian. Ya, makanya kalau kita sebut insyirahus sadr itu maksudnya hati gitu aja, bukan dada secara zahir tapi hatinya. Sehingga Al-Qur'an ini adalah obat bagi segala penyakit hati. Nah, di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang di dalam hatinya ada penyakit syubhat wasyahawat. Lihat, penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat itu hal-hal yang meragukan dirinya, keraguan-keraguan hidup itu namanya syubhat. Terus syahwat, hal-hal yang berbau dengan keinginan-keinginan. Jadi apa-apa yang berbau dalam urusan keyakinan dan keinginan di dalam hatinya, fa fihi minal bayyinati ma yuzilul haqqa minal batil. Di dalamnya nanti itu bisa menghapuskan al-haq dari yang batil. Jadi kalau orang di dalam hatinya itu ada syubhat, dia susah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Kalau di dalam ada syahwat, dia akan susah membedakan antara yang hak dengan yang batil. Jadi menurut Ibnu Taimiyah, amradul qalb atau mafis sudur itu adalah syubhat dan syahwat. Dan perkataan beliau ini sejalan dengan perkataan Ibnu Katsir ketika tafsirkan ayat ini. Jadi kata Ibnu Katsir, yang disebut lima fis sudur, syifa'un lima fis sudur adalah asyubha wasyukuk. Syubha wasyukuk. Syubhat dan keraguan di dalam hati. Beda dengan At-Tabari. Kalau At-Tabari bilang lima fis sudur maksudnya adalah al-jahl, kebodohan. Jadi para ulama tafsir itu berbeda pendapat tentang syifa'un lima fis sudur. Obat bagi penyakit hati. Penyakit apa maksudnya? Nah, kata Syekhul Islam kan syubhat dan syahwat. Kata Ibnu Katsir syubhat dan keraguan. Kata At-Tabari beliau bilang apa? Kebodohan. Semua itu bermuara pada satu sebab atau bermuara pada satu dampak, yaitu sulit membedakan yang hak dengan yang batil. Fayuzilu amradhash syubhati al-mufsidati lil ilmi wat tasawwuri wal idrak. Segala syubhat ini akan hilang, segala penyakit ini akan hilang dengan apa? Tasawwur wal idrak wal ilm. Akan hilang dengan ilmu pengetahuan, dengan wawasan. Ini berarti segala penyakit tadi akan hilang dengan adanya ilmu dan pengetahuan. Ini pendapat mereka satu alur nih, satu jalan. Bahwasanya si penyakit-penyakit hati ini akan hilang dengan adanya al-ilm wat tasawwur wal idrak. Adanya ilmu, adanya wawasan, adanya pengetahuan. Bihaitsu yaral asya'a 'ala ma hiya 'alaih. Ini jadi beliau ingin menjelaskan bahwasanya penyakit-penyakit ini akan ada dalam hati dan akan hilang dengan adanya ilmu pengetahuan. Wa fihi minal hikmati wal mau'izatil hasanah bitarghibi wat tarhibi wal qasasil lati fiha ibratun ma yujibu salahal qalbi. Beliau bilang bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada hikmah dan mau'izah. Ada hikmah dan mau'izah. Mau'izah itu wasiat, nasihat. Hikmah itu adalah saran-saran yang bijak. Jadi hikmah itu adalah saran-saran yang bijak yang bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita sangkakan. Bitarghibi wat tarhib.
Dengan adanya motivasi, dorongan dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, al-qasas, dan adanya juga kisah-kisah dari Allah dalam Al-Qur'an yang mendatangkan ibrah. Jadi beliau pengen bilang gini, kalau kita lagi merasa sempit dada kita, buka Quran. Quran itu isinya ada syifa, ada obat, ada mau'izah, ada nasihat, terus juga ada hikmah, ada qasas. Dari kisah-kisah semua itu kita akan belajar banyak hal. Kita lagi merasa si paling tersakiti itu, ketika baca kisahnya Nabi Yusuf misalnya, ya minimal jadi tahu, oh ternyata kita nggak sesakit itu. Atau kita lagi merasa dicuekin, merasa nggak didengerin, lihat bagaimana Nabi kita juga dicuekin. Ya, kita misalnya lagi merasa butuh penang dari semua masalah kita, lihat bagaimana kisah orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Fayarghabul qalbu fima yanfa'uh wa yarghabu amma yadurruh. Ini ada kaidah bahasa Arab di sini. Maka hati akan menyukai apa-apa yang bermanfaat baginya, dan hati akan benci apa-apa yang memudaratkannya. Lihat kalimatnya sama-sama yarghab. Karena rumusnya dalam bahasa Arab, raghiba itu ada dua. Raghiba fi dengan raghiba an. Kalau raghiba fi artinya suka. Raghiba an artinya benci, lawannya. Lihat dari kata raghiba beda arti. Makanya di sini fayarghabul qalbu fi ma berarti suka. Wayarghabu amma berarti benci. Dari sini maka hati ketika sudah melihat Al-Quran isinya begini, akan ada rasa suka untuk mengerjakan yang bermanfaat baginya, dan akan benci hal-hal yang memudaratkan dirinya. Fayabqal qalbu muhibban lirrasyadi wa mubghidan lil ghayyi. Maka hati akan tumbuh rasa cinta kepada hidayah dan benci terhadap kesesatan. Ini sebagaimana firman Allah dalam rangkaian ayat kursi itu. Allah bilang apa? La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Maka telah jelas sekarang mana petunjuk, mana kesesatan. Ini hati-hati yang Allah telah bukakan dengan hidayah itu. Jadi Allah akan buat dia cinta kepada hidayah, dan Allah akan buat dia benci dari kesesatan. Ba'da an kana muridan lil ghayyi mubghidan lirrasyadi. Setelah dulunya karena hatinya tertutup oleh penyakit-penyakit itu, dia menganggap kesesatan sebagai petunjuknya, dan dia menganggap petunjuk sebagai kesesatannya, gitu kan? Jadi dari Al-Qur'an ini solusinya. Sehingga dengan membaca itu akan merubah pola kita yang tadinya begini jadi begitu. Nah, ini di bold sama penulis. Fal Qur'anu muzilun lil amradil mujibati lil iradatil fasidah hatta yasluhal qalb. Ini kenapa di bold? Karena ini syahidnya, ini inti dari pembahasannya, yaitu Al-Quran itu menghapuskan segala penyakit-penyakit hati yang mengarahkan kepada keinginan-keinginan yang rusak. Jadi Al-Quran itu menghapuskan segala hal-hal yang merusak di hati, sehingga dengan terhapusnya itu merusak keinginan yang akan kita lakukan. Hatta yasluhal qalb, sampai hati kita itu membaik kualitasnya. Fatasluha iradatuhu, maka akan baik pula keinginannya. Berarti kalau kita pengen punya keinginan yang baik, bersihkan dulu hati kita, perbaiki dulu hati kita. Jadi kalau selama ini kita punya keinginan-keinginan yang buruk, itu mungkin karena hati kita yang buruk. Karena semua bergantung pada kualitas hati kita. Wa ya'uda ila fitratihi allati futira 'alaiha. Akan kembali kepada setelan hatinya sebagaimana awalnya itu. Akan kembali ke setelan pabrik hatinya. Akan dikembalikan kepada fitrahnya. Kama ya'udul badanu ilal halit tabi'i. Sebagaimana orang yang sakit, ketika dia sembuh dari penyakitnya, dia kembali sehat lagi. Kembali lagi bugar seperti kualitas sebelumnya. Wa yaghtadil qalbu minal imani wal qur'ani bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu kama yaghtadil badanu bima yunammihi wa yuqawwimuh. Jadi gambaran hati kepada Al-Quran itu sebagaimana badan ketika dia mendapatkan suplemen, vitamin, makanan yang berkualitas untuk badannya. Dia bugar, dia sehat, hati juga demikian. Ketika dibawa dengan Al-Quran Karim, dengan keimanan, maka hati menjadi sehat, bugar, fit. Itu keadaan yang harus digambarkan. Fa inna zakatal qalbi mithlu nama'il badan. Karena bersihnya hati seperti sehatnya badan. Jadi kualitas hati itu harus dijaga sebagaimana kita menjaga kualitas tubuh kita. Kalau kita misalnya makannya healthy food, maka harusnya yang masuk juga healthy semua tuh. Ke akal itu, ke hati juga. Kadang-kadang Masya Allah dia jaga sekali makanannya, tapi soal gibah ya lanjut, soal hasad ya lanjut, kan sama aja kotor gitu. Jadi soal healthy food juga harus ada kesehatan bagi hati kita.
Nah, ini kan berarti jangan cuma mikirin skincare, tapi juga mikirin heart care gitu ya. Mikirin heart care, kita harus menjaga kualitas hati kita. Kita bersihkan, kita jaga, kita kasih asupan-asupan yang bersih juga gitu kan, agar terjaga semuanya. Jadi waz zakatu fil lughah, zakat dalam bahasa artinya annama'u waz ziyadah. Zakat secara bahasa artinya tumbuh dan bertambah. Apa kaitannya sama zakat sih pembahasan hati ini? Maksudnya adalah hati itu disebut zakatul qalbi, itu bukan zakat karena hati, bukan. Maksudnya adalah kebersihan hati, berkembangnya hati, bertumbuhnya hati, itu maksudnya. Supaya orang nggak salah paham sama perkataan beliau tadi, zakatul qalbi. Nanti orang ada yang bikin lagi zakat hati. Ya, maksudnya zakat hati itu adalah kebersihan, bertumbuh dan berkembangnya hati dalam kebaikan. Fis shalah. Yuqalu zakat syai'a, dikatakan kalau kita katakan zakat syai'a maksudnya adalah nama fis shalah. Jadi dia bertambah, berkembang di dalam kebaikan. Makanya Allah misalnya bilang apa? Qad aflaha man tazakka di surat Al-A'la. Sungguh telah beruntung orang yang apakah berzakat maknanya? Ya bisa makna berzakat, bisa juga maknanya yang membersihkan hatinya. Qad aflaha man zakkaha misalnya. Wa qad khaba man dassaha. Surat apa itu? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams. Telah beruntung orang yang selalu membersihkan jiwa dan hatinya, dan telah rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Berarti kan gambarannya adalah zakah di situ maknanya adalah membersihkannya, membuatnya tumbuh dan berkembang. Fal qalbu yahtaju an yatarabba. Hati itu butuh tarbiyah. Lihat. Hati itu butuh tarbiyah. Fayanmu wa yazid. Agar hati itu bisa tumbuh dan bertambah. Hatta yakmula wa yasluh. Sampai kualitasnya itu sempurna dan bersih. Kama yahtajul badanu an yurabba bil aghdhiyatil muslihati lahu. Sebagaimana badan kita itu harus dijaga dengan makanan-makanan yang bergizi, yang sehat. Maka hati kita juga harus diisi dengan segala suplemen, segala kita harus mengkonsumsi hal-hal yang positif agar hati kita tuh bersih. Maka tadi saya bilang kenapa orang yang tidak punya sosmed dia itu lebih bersih hatinya dibandingkan yang punya. Karena dia tidak mengkonsumsi apa yang kita konsumsi. Ya, sini paham ya poinnya. Dia tidak mengkonsumsi apa yang kita konsumsi, sehingga lebih bersih dia. Lebih bersih karena kehidupannya lebih nyata dibandingkan kita yang membayangkan hal-hal yang maya padahal tidak ada di dunia nyata gitu. Jadi dia lebih bersih dengan ketidakpahamannya terhadap apa-apa yang viral. Apa-apa yang lagi dibahas oleh banyak orang, misalnya lagi viral tentang perselingkuhan. Ini orang nggak main sosmed, nggak tahu, tenang hidupnya. Tenang hidupnya, nggak banyak was-was, nggak banyak ngecek, nggak banyak apa. Nah itu tenang hidupnya, karena dia tidak mengkonsumsi apa yang kita konsumsi gitu. Kita mengkonsumsi apa yang buruk buat hati kita, sehingga kita pun berasumsi buruk kepada orang lain. Banyak hal contoh-contoh yang seperti itu yang kita dapatkan bahwa ternyata apa yang kita konsumsi itu bisa membuat hati kita jadi kena banyak penyakit. Maka hari ini kita mulai perbaiki pola hati kita. Apa yang kita konsumsi, apa yang menjadi input kita itu berpengaruh pada kualitas hati kita. Contoh misalnya hati yang diperdengarkan dengan Al-Quran, dengan hati yang diperdengarkan oleh musik itu beda dampaknya. Beda hasilnya. Sehingga hati kita ketika konsumsi ini dengan itu beda juga dampaknya. Orang yang terbiasa mendengarkan yang buruk pasti juga outputnya buruk. Orang yang inputnya buruk pasti outputnya juga buruk. Maka menjaga kesehatan hati bagian dari menjaga kesehatan hidup, kenyamanan hidup. Itu yang harus diluruskan. Ana melihat bahwa Ibnul Qayyim di sini menginginkan kita itu memperbaiki pola menjaga hati kita. Makanya beliau kutip perkataan Ibnu Taimiyah. Beliau bilang lagi, wala budda ma'adzalika min man'i ma yadhurruh. Maka harus juga dalam hal ini kita mencegah apa-apa yang memudaratkan hati kita. Fala yanmul badanu illa bi'i'ta'i ma yanfa'uhu wa man'i ma yadhurruh. Badan kita itu tidak akan bisa sehat kecuali dengan memberikan asupan yang bermanfaat dan menghindari dari hal-hal yang mudarat. Kalau mau sehat ya makanannya dijaga, pola makannya diatur, tidak konsumsi apa-apa yang mudarat buat dirinya. Wa kadzalikal qalb, dibold lagi tuh. Wa kadzalikal qalbu la yazku fayanmu wa yatimmu salahuhu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurru. Begitu pula hati. Hati tidak akan mungkin bisa bersih dan tidak akan mungkin bisa berkualitas, tidak mungkin bisa sempurna kecuali dengan memasukkan apa-apa yang bermanfaat dan menghalangi apa-apa yang mudarat. Sehingga di sini kita tahu bahwa ternyata
bukan hanya soal fisik kita yang dijaga, namun juga hati kita harus jaga dari segala penyakit-penyakit. Jadi kalau makanan itu berarti soal menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit badan, maka soal Al-Qur'an, soal pola hidup kita itu mengatur diri kita, dari hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Ada satu nasihat dari seorang ulama, ana ambil dari salah satu kitab tapi ana lupa siapa qailnya. Beliau bilang gini, dawaul qalb khamsah. Obat hati itu ada 5. Jadi kalau kita sakit, kita minum obat hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Qur'ani bit tadabbur. Membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Itu obat hati. Sebenarnya baca aja udah obat sih. Apalagi tadabbur gitu. Saya sering ngasih saran gini, kita kalau lagi punya masalah, ambil air wudu, buka Quran random aja. Random, asal aja. Buka Quran asal. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Boleh jadi itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita lagi banyak masalah, kita buka random, ternyata yang dibuka misalnya surat Al-Jin. Berarti kan masalahnya di jin itu kan. Berarti dia berkualitas masalahnya dari situ. Biasanya ketika kita buka itu, kita yakin bahwa solusi itu datangnya dari Allah, maka Allah kasih tunjuk dari ayat-ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khala al-batn, dan mengosongkan perut. Atau bahasanya tidak banyak makan. Jadi tidak berlebihan di dalam makan. Itu bagian dari menjaga hati. Karena biasanya perut yang kenyang itu memiliki syahwat yang lebih besar daripada perut yang kosong. Sehingga makanya di antara hikmahnya adalah berpuasa. Makanya Nabi SAW mengatakan fa'innahu lahu wija, puasa itu bisa aghaddu lil basar, itu buat nikah kan. Tapi puasa itu fa'inna lahu wija, itu bisa menjadi benteng bagi kita. Berarti minimal dengan berpuasa itu menjaga kita dari hal-hal yang berbau dengan syahwat. Maka itu khala'ul batan, yaitu mengosongkan perut. Yang berikutnya qiyamul lail, salat malam. Ini adalah obat bagi hati kita. Bangun di malam hari lalu melakukan ibadah, itu adalah obat dari segala penyakit-penyakit hati. Yang keempat, mujalasatus salihin, duduk bersama orang-orang saleh. Ngumpul sama orang-orang baik itu obat hati kita. Karena ngumpul bersama orang-orang toksik itu juga merusak. Jadi ngumpul sama orang-orang baik itu memperbaiki kualitas hati, berkumpul dengan orang-orang buruk juga malah memperburuk kualitas hati kita. Nah, terus juga at-tafarrugh inda sahar. Ini yang kelima, at-tafarrugh inda sahar, yaitu dia bermunajat sendirian di sepertiga malam. Ya, selain qiyam tadi, dia bermunajat, dia berdoa, dia curhat kepada Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya di waktu sahar. Dia beristighfar. Makanya mereka-mereka yang kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka yang dirinya itu jauh dari kasur gitu. Mereka selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu-waktu sepertiga malam dia selalu beristighfar, itu bersih hatinya. Allah membersihkan diri, membersihkan hatinya dari segala penyakit-penyakit. Maka itu yang bisa dilakukan sebagai healing bagi hati kita. Itu obat dari segala penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Contoh misalnya penyakit dengki, cara mengobatinya adalah syukur, kan gitu. Penyakit sombong, cara mengobatinya adalah tawadhu. Itu kan berarti obat-obat itu jelas kita harus lakukan langkah-langkah pengobatan untuk hati-hati kita yang sedang sakit ini. Jadi jangan pikir bahwa kita sekarang sebenarnya butuh hiburan hanya karena kita merasa bosan sama hidup kita. Ternyata yang kita butuh adalah perbaiki kualitas hati kita agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jangan jauh-jauh mencari tempat healing, sebab perbaikan itu dimulai dari hatinya. Ya, jadi jangan terlalu jauh mencari tempat memperbaiki, mengobati. Namun coba cek hatinya, jangan-jangan ternyata yang rusak adalah hatinya. Capek-capek ngerapihin fit, ternyata yang berantakan hatinya, kan gitu ya perkataannya. Capek-capek ngerapihin fit, ternyata yang berantakan hatinya. Udah capek-capek cari tempat ngeluarin duit, ternyata yang rusak cuma hatinya. Yang harus perbaiki adalah hatinya. Jadi tolong soal hati ini, soal urusan kita dengan Allah gitu. Yang berbicara tentang ini pun masih punya urusan hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajib bagi kita mengoreksi kualitas hati kita masing-masing. Mungkin satu sebab dulu, karena sebab 9 dan sebab 10 bisa disatukan pembahasannya di
pertemuan berikutnya insyaallah taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.